Kita ketemu lagi di Bincang Lombok Pos dan hari ini spesial banget karena kita punya bintang tamu yang luar biasa banget yang pastinya bakal jadi motivasi buat kalian semua apalagi buat yang suka main game. Anyway, kita sebelumnya pernah datengin orang ini tapi sekarang ini dia datang bersama klubnya dan juga ada kabar baik, upgrade ya. Setelah sebelumnya ini upgrade lagi. Kita bakal cari tahu kira-kira apa aja plannya ke depan nanti, kemudian juga apa aja kabar terbaru dari orang ini, itu bakal kita bahas. Oke, langsung aja sudah ada di studio. Hari ini sudah ada Asgar Azizi. Halo. Halo. Kabarnya bagus dong ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Happy ya? Happy. Oke. Kemudian ada ditemani sama siapa saya panggil Anda ya? Mr. X juga boleh. Oh, Mr. X. Oke, kayak di blur dong mukanya harusnya ya. Dia itu nanti editornya harus ada suara-suara kayak borak gitu. Oke, ya udah. Padri. Oke, ada Padri di sini. Jadi nanti kita bakal ngobrol. Padri ini adalah owner dari Holland Gaming. Sementara Asgar Azizi adalah player dari Holland Gaming. Nah, oke. Jadi kabarnya Asgar ini akan goes to Jepang. Oke, ini yang bakal kita bahas. Holland Gaming goes to Jepang. Oke. Gimana bisa Asgar? Kan sebelumnya pernah ya, tapi nggak sampai ke sana nggak sih? Karena COVID jadinya World Finalnya kemarin tuh online. Oke, online kemarin ya 2022. Oke, kalau yang ini gimana prosesnya sampai bisa yang nembus? Tahun ini kualifikasinya hampir mirip, cuman World Finalnya itu offline di Jepang. Di Jepang. Biasanya dia offline-nya itu di final champion biasanya. Misalnya kalau di Istanbul kita ke Istanbul seperti itu. Mungkin karena ini awal lagi offline, dia balik lagi ke gamenya yang punya gamenya di Jepang. Berarti kalau yang dulu itu pakai bendera sendiri atau ada naungan klub? Yang dulu bersama BTC. Bersama BTC. Oh iya bener ya. Oke, sekarang bersama Holland Gaming. Ya, Oke, saya nggak pengen ngomongin kenapa bisa pindah dan lain sebagainya, tapi gimana persiapan kamu nih, terutama dari Holland Gaming ini, Asgar, untuk nanti ketika berangkat ke Jepang? Selain latihan yang rutin sama jaga kondisi fisik, kita berdoa juga lah. Oke. Ibadah. Upgrade skill tetap ya? Skill mungkin udah mentok ya. Udah sekarang. mentok ya. Udah 2023 udah akhir season. Oke. Semoga nggak ada update lagi sih, jadinya kalau ada update lagi kita bakal nyari lagi situ. Tapi saya berharap sih udah nggak ada update game lagi. Kemungkinan sih memang kalau udah World Final begini memang dia udah nggak ada update lagi. Mungkin di EVO 24-nya tahun 2024 nanti baru bakal update lagi gamenya. Oke. Kemudian untuk ininya sendiri, apa sih namanya? Setelah melampaui atau melewati banyak pesaing-pesaing ya, tentunya di seluruh Indonesia pastinya, dunia juga ya, sampai pada akhirnya kalian harus final offline. Oke. Kamu untuk melaju ke babak selanjutnya ini apa aja yang kamu kasih untuk amunisi kamu sehingga kamu bisa lolos offline finalnya? Seperti tadi lah sebenarnya, latihan rutin, perbanyak match juga per hari, perbanyak win streak biar terbiasa menang, kurang lebih seperti itu. Sama emang yang terakhir tetap doa aja sih memang. Oke. Karena gameplay mungkin kalau udah World Final itu rata-rata udah hampir semua menguasai triknya juga udah hampir sama. Ya mungkin udah faktor eksternal aja, doa dan lain-lain. Kemudian kalau dari ownernya Holland Gaming nih, kalau dari Holland Gaming sendiri untuk untuk playernya sendiri, ini Asgar ini ada temennya lagi nggak untuk playernya? Untuk sementara Asgar divisi mobile e-football dia masih sendiri. Oke, masih sendiri ya, masih belum ada saingan Gar. Jadi tunggu. Oke, ini kalau di Holland Gaming sendiri ini untuk mobile aja, apa e-football ya namanya? Ya, e-football aja, atau ada yang lain divisinya? divisinya? Holland Gaming ada 4 divisi kita pakai. Oke, apa aja? Mobile, Xbox, Steam, dan PlayStation. Oke. Konsol. Berarti yang sekarang yang memang lagi lebih difokusin ya, itu ke yang e-football ini? Iya, game e-football. Yang Asgar ini ya? Kalau semuanya, semua player dan semua divisi kita fokus. Oke, berarti memang ini kapan berangkatnya? Pertengahan bulan Juli mungkin. Pertengahan bulan Juli ini. Kompetisinya tanggal 22-23 Juli. World 22. Final. Itu berapa peserta? Sisa Dari 8 orang. Sisa 8 orang. Di World Final. Oke. Kalau boleh tahu bocorannya nih, pesaing terberat yang menurut kamu nih. Selama online kan kamu udah bisa dong nebak-nebak atau juga gimana kekuatan mereka atau taktik mereka pasti udah bisa diinin.
kemungkinan memang yang berat itu mungkin Brazil ya, tapi Brazil. saya juga berpikir teman Indonesia mungkin berat juga karena berdua ini orang Indonesia. Oh, ada? Mobile. Ya, Oke. ada Sakti Sulistyo dari Yogyakarta, kemungkinan dia mungkin bisa jadi lawan yang berat juga di Oke. World Final nanti. Iya, maklum ya kan sesama Indonesia ya, banyak ininya ya. Oke, kalau persiapan dari owner sendiri untuk playernya, untuk memberangkatkan player atau mendampingi player itu gimana? Yang jelas yang utama ya kesehatan dulu kan, Oke. agar yang kedua ya kita persiapkan mental juga, Oke. dan skill-skillnya kita tetap asah dulu. Oke, kenapa Holland Gaming bisa memilih Asgar Azizi awalnya ketika Asgar kan dulu di sebelah ya, maksudnya di klub sebelah gitu. Pernah kesini juga bersama itu. Iya, awalnya kalau diceritain sih panjang sih. Oke. Poinnya saja Maksudnya sih. kenapa bisa tertarik sama Tertarik, dia gitu? Bukan kenapa pindah dan lain sebagainya. Kenapa bisa tertarik sama dia? Karena ya tahun 2002 kan dia udah juara dunia. Oke. Nah, jadi saya punya misi 2023, sepertinya dia bisa nih back to back lagi untuk pegang Oke, juaranya untuk mempertahankan lagi. gelar Ya. gitu maksudnya ya. Oke. Berarti harusnya dulu itu kalau nggak Covid ya, mungkin ini ya, offline juga ya. Offline juga, Offline juga ya, tapi karena terhalang Covid online ya. Oke, dan sekarang tahun ini pertengahan bulan Juli nanti jadi Asgar bakal berangkat ke Jepang sekaligus juga untuk membawa benderanya Holland Gaming, kemudian Indonesia, NTB juga pada khususnya, dan kita perlu bangga guys. Oke. So mungkin buat kalian semoga yang semua yang mungkin masih awam atau mungkin juga masih kurang familiar ya dengan eFootball ini, kamu bisa jelasin dikit nggak? Kayak seperti apa sih eFootball itu pemain- adalah game virtual sepak bola, Oke. sepak bola pada umumnya. Cuman yang lebih enaknya di game eFootball sekarang tuh ada namanya Dream Team yang diadu. Dream Team itu adalah tim impian kita. Oke. Di eFootball itu juga selain kita menjadi pemain, kita tuh bisa serasa menjadi pelatih di sana itu Oke. ya. Dream Team ini tim impiannya kita bisa gabungin Messi, Ronaldo, Neymar, semua pemain-pemain terkenal tuh jadi satu. Oke. Itu enaknya tuh di situ. Jadi kita Oke. bisa bentuk tim impian sesuai yang kita inginkan. Oke, jadi sebenarnya itu sama dengan game yang lain ya, cuman mungkin levelnya agak lebih ya. Mungkin kalau kalian sering bermain di mungkin PlayStation atau juga di warnet ya, mungkin kalian udah tahu karena sekarang kan bentuknya mobile ya. Jadi sebenarnya lebih simple guys ya. Dan kalian mungkin harus, kalau pengen lebih familiar lagi, mungkin kalian harus buka deh Holland Gaming di YouTube-nya ya. Nanti kalian bisa, ini sering live ya, Iya, sering live di situ, tutor, kemudian juga mungkin mabar dan lain sebagainya atau apalah namanya itu, kalian bisa nanti tongkrongin deh Holland Gaming sekali waktu, kalian bisa main bareng mungkin nanti atau komen dan juga minta saran atau tutor-tutor yang lainnya. Oke. Kalau dari Holland Gaming sendiri harapannya untuk player ini nanti di Jepangnya gimana? Maksudnya dia membawa apa namanya untuk benderanya Holland Gaming, kemudian juga harapannya biar bisa menang dan lain sebagainya. Ini gimana nanti kalau dari Holland Gaming sendiri? Support sistemnya maksud saya. Support sistemnya ya harapan saya dia juara satu dan bisa mengharumkan nama Indonesia dan Oke. tim juga. Dan tim. Oke. Holland Gaming. Oke. Ini sebelumnya Holland Gaming udah pernah ini atlet nggak? This the first time? Ini pertama kali. Ini pertama Iya. kali. Wah, berarti langsung naik ya. Iya. Langsung naik grafiknya ya Holland Gaming ya. Jadi buat kalian semua ya, kalau kalian pengen ikutan Holland Gaming ya, kalian harus lulus audisi dulu ya. Minimal kalahin saya gitu. Karena saya nggak bisa main maksudnya. Insya Allah di 2024 kita ada pencarian. Ada ya, bakat-bakat ada lagi. pencarian bakat-bakat ya. Makanya tongkrongin aja Holland Gaming ya. Kamu bisa nanti lihat bagaimana nanti aksi dari Asgar Azizi di situ ya. Banyak sekali tutor-tutor yang bisa kalian lihat di situ. Dan Holland Gaming ini udah berapa lama dong berdirinya kalau boleh tahu? Yang seriusnya sih 6 bulan. 6 bulan. Berarti sebelumnya nggak serius? Ya bisa bilang gitu. Siapa aja sih nanti berangkat? Kalau dari tim? Kemungkinan coach mungkin ketua SI sama owner rencana. Oke, oh ada ketua SI juga ya. Nanti kita bakal undang sini ya. Kita gantian ya sama ownernya nanti ya. Nanti kita bakal undang untuk ketua SI-nya di sini. Kita bakal ngobrol gimana apa aja sih dukungan SI untuk Holland Gaming atau juga atlet-atlet yang ada di NTB ini, khususnya untuk player eFootball atau juga game-game yang lain. Kalian harus tongkrongin di sini aja. Oke, pokoknya jangan kemana-mana. Dan harapan kamu pastinya buat eFootball khususnya ini gimana? Yang ada di NTB deh. Yang ada di NTB
Kalau saya sih berharap ada kompetisi rutin juga seperti Oke. yang di eFootball Open. Minimal ya setahun sekali tuh nggak masalah sebenarnya, tapi tetap rutin terjadwal. Jadinya kita latihan tuh ada tujuan. Oke. Karena kita udah tahu setiap tahun bakal ada turnamen seperti ini. Kalau bisa sih di daerah ada juga sih, walaupun sekali setahun. Oke. Nah, untuk ini sendiri dari Holland Gaming sendiri untuk anak-anak buahnya, untuk player-playernya ini gimana? Apa mungkin ada ini khusus nggak untuk supportnya dari mungkin Basecamp atau apa? Basecampnya di mana? Basecamp ada di Kekali. Di Kekali. Ya. Ya, itu di Kekali. Itu berarti anunya main latihan di Ya, situ main semua ya. basecamp. Oke, Itu- live streamingnya juga di situ. Di situ juga. Di situ. Ya, keren ya. Oke, udah ada Basecampnya juga ternyata ya. Oke. Kalau ada sponsor yang kira-kira mau nih ke oke, untuk Holland Gaming nih gimana? Mungkin di Amin. bajunya nanti ada Iya, sponsor iya, gitu, Lombok bisa Pos kita. mungkin kan ya Ya, kan. mumpung ini mau ke Jepang kan ya. Oh iya benar. Kesempatan. Iya, mumpung mau ke Jepang nih, siapa tahu nih provider kayak apa kayak gitu kan, atau siapa aja. Tapi kita nggak nyari, oke? Benar nggak sih? Nggak Ya, nyari. kita ada nyari sih. Nyari apa enggak? Kalau mau alhamdulillah, Kalau kalau enggak ya boleh. udah apa-apa. Kita tidak memaksakan juga. Malu-malu ownernya ternyata ya. Oke, nanti ya. Saya habis ini tanda tangan ya. Saya kerja sama. Oke, terima kasih. Oke, ya kali aja kan ada berminat ya. Kalau misalkan kalian tonton video ini mungkin ya, buat orang-orang Sultan di sana yang pengen nge-branding mungkin produknya atau apa, silakan kalian nanti kontak kita aja atau Holland Gaming langsung untuk mungkin kerjasama dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu dulu Ketua ESI ya. Iya, Ketua ESI. Ketua ESI NTB nanti kita bakal ngobrol juga sama beliau. Kita bakal break dulu, nanti kita bakal balik lagi, nanti kita gantian sama ownernya. Kita balik lagi di Bincang Lombok Pos. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol sama ownernya, kita sisain Asgard masih tetap ada di sini. Seperti yang udah kita bilang tadi, kita bakal ngobrol juga sama Ketua Harian ESI NTB ya. Siap. Mas Hafid ya. Siap. Saya panggil Mas saja atau Oke. Bang? Mas saja kan? Mas saja lebih lah. sopan ya kan? Oke. Karena lebih muda juga. Bener, emang terlihat sih, terpampang. Saya nggak perlu menyebutkan, tapi menggambarkan juga sudah terlihat. Anyway, ini kan kita punya player player yang apa namanya akan bertarung atau juga membawa nama Indonesia dan juga NTB ke Jepang nih nanti nih. Oke. Katanya pertengahan Juli ini. Nah, kalau dari ESI sendiri ini gimana supportnya untuk player ini, atau juga ya ini kan juga salah satu bentuk apa namanya ini juga ya, gimana kita memperhatikan atlet ya untuk NTB juga. Ini kalau dari ESI sendiri ini gimana? Karena terima kasih nih kita sudah diundang di Lombok Pos. Oke. Bincang podcast ini. Saya mewakili teman-teman di organisasi ESI. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga buat kita bersama. Oke. Jadi pada prinsipnya ini dengan ada atletnya Asgar, karena kami ini sudah menjadi bagian dari cabang olahraga prestasi, Oke. maka kami tidak bisa memanggilnya pemain atau player, Oke. tapi atlet. Atlet. Oke. Ya, betul. Kita sepakati itu dulu. Ya. Itu dulu yang harus Ya. kita ini ya. Jadi dari support kami ini, memang tugas kami di sini kita dilegalkan sama negara hari ini ESI ini ya untuk bagian dari mengatur regulasi pertama, terus sama pembinaan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Oke. Terutama alhamdulillah lah prestasi Asgar ini, dan kami juga minta doa dari seluruh masyarakat Indonesia, terutama Oke. dari Nusa Tenggara Barat, agar mampulah agar dapat mendoakan kami ke depan agar Asgar ini bisa mempertahankan gelar juara dunianya di Jepang besok. Oke, itu kita harapkan ya. Oke. Kemudian? Kalau masalah pembinaan, tentunya kami sekali lagi berterima kasih terhadap masyarakat atau pencinta atau hobi terhadap game. Kami masih menyebut game. Nah, dari sekian banyak game ini ada beberapa klub yang sudah mulai punya perhatian Oke. ke kami. Ya tentunya kami sangat berterima kasih karena kami dari organisasi hanya mampu men-supporting sistem saja Oke. untuk bagaimana memperkenalkan olahraga e-sport ini ke masyarakat. Tentunya ini tidak berdasarkan sebagai hobi saja, Ya. tapi sudah menjadi berangkat dari hobi menjadi prestasi dan bernilai finansial. Oke. Oke. Nah, untuk ini sendiri ya, kalau kita ngomongin soal game atau juga atlet kita,
Ini kalau dari Esi sendiri ya, kacamatanya Esi sendiri nih melihat peluang atau juga potensi dari teman-teman kita yang ada di NTB ini gimana nih ke depannya? Ya, kalau kita berbicara masalah ke depan, tentunya kita berbicara mundur lagi, satu langkah mundur. Dulu ini kan karena ini sifatnya olahraga yang berbasis IT, tentunya masyarakat khususnya di bangsa kita melihat bahwa IT ini kan dominan di Pulau Jawa, terutama DKI atau daerah-daerah besar, provinsi-provinsi besar di Indonesia, terutama di bagian barat. Tapi mereka lupa bahwa potensi yang ditanyakan tadi terkait masalah potensi atlet yang berada di Nusa Tenggara Barat ini nggak beda jauh lah persaingan. Contohnya Asgar, dia mampu menjuarai kejuaraan dunia. Berarti ini kan kita sudah mampu mengkampanyekan bahwa NTB ini bukan hanya sebatas ada Mandalika, tapi berbasis IT juga. Anak-anak generasi Gen Z maupun milenial di NTB ini sudah mampu untuk mengimbangi teman-teman yang ada di provinsi-provinsi di luar sana. Nah untuk ke Asgarnya sendiri nih, bentuk support dari Esi sendiri ya. Kita tidak ngomongin soal mekanisme dan sebagainya, tapi support sistem mungkin juga dari hal-hal lain yang bisa membuat Asgar dan tim mungkin juga merasa diperhatikan. Begitu maksud saya. Ini kalau dari Esi sendiri seperti apa? Jadi Esi ini kembali lagi, ini cabang olahraga. Kami bernaung di bawah KONI. Ya. Jadi inilah tanggung jawab moral kami sebagai organisasi olahraga cabur, terutama melihat potensi atlet, apalagi atlet yang sudah mampu prestasi. Apalagi prestasinya ini prestasi kelas dunia. Betul. Jadi support kami ya tentunya kami hanya mampu pertama mengajak masyarakat untuk ikut mendoakan. Dan lebih dari itu mungkin ada supporting lain lah terkait masalah untuk menambah skillnya dia, menambah akurasinya dia untuk pembinaan. Tentunya kami dari organisasi pasti ada perhatian seperti itu. Dan inilah yang kami sampaikan kepada Asgar maupun kepada klub. Kami sangat berterima kasih. Apapun yang menjadi kekurangan di klub itu tentunya organisasi akan hadir di situ untuk menyempurnakan segala kekurangannya. Ya, berarti memang perhatian Esi untuk atlet-atlet tidak hanya untuk e-football tapi juga game yang lain, ya kan? Ini kalian tidak perlu khawatir ya. Kalau misalkan kalian punya potensi atau mungkin juga klub yang mungkin punya player juga yang mungkin punya prestasi mungkin nanti ya, tidak perlu khawatir karena Esi juga nanti siap untuk seperti untuk mensupport ya, seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Karena memang Esi di bawah naungannya KONI, betul ya. Jadi kan memang harus ada ininya juga ya. Mengarah ke betul, prestasi ya. Harapannya ini selain untuk Asgard, kemudian juga teman-teman yang masih menyukai game lainnya, yang tentu saja yang Esi mungkin lebih banyak atau lebih tahu gitu. Pemain atau game apa saja yang mungkin sedang dinikmati atau diminati oleh teman-teman kita di luar sana. Ini gimana nih harapan? Jadi saya lupa tadi di awal itu juga ini Esi ini kami punya 4 nomor sebenarnya. Apa aja tuh? 4 nomor ini PUBG, Mobile Legend, Free Fire, sama eFootball dan ada Lokapala. Lokapala yang terakhir yang 5 ini. Jadi sebenarnya bukan hanya perhatian kami di eFootball saja. Kami juga memperhatikan nomor-nomor lain seperti Mobile Legend, PUBG, Free Fire, Lokapala. Cuman hari ini yang punya prestasi untuk sementara ya harus kita support yang sudah ada di depan mata kita. Dan tentunya yang di nomor-nomor lain mereka juga lagi berkompetisi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang didapat sama Asgar hari ini bisa menular ke nomor-nomor yang lain. Itu harapan kami, kami dari organisasi. Mudah-mudahan terutama kayak ndak kalah jauh kok kayak atlet-atlet yang ada di Mobile Legend yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Mobile Legend, PUBG maupun Free Fire itu mereka sudah mampu bermain di klub-klub besar di Jawa. Jadi mudah-mudahan dengan ilmu yang dia dapat di sana bisa disampaikan ke teman-teman yang di sini agar prestasi berbasis cabang olahraga berbasis IT ini bisa menyebar di Nusa Tenggara Barat. Kita doakan ya. Asgar, final words mungkin
untuk kamu sebelum kita close bincang Lombok Pos ini, apa yang pengen kamu sampaikan? Entah itu untuk si klub atau juga mungkin tim kamu. Mungkin saya minta bantu doa aja Oke. untuk masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat ITB, bantu doa lah. Oke. Semoga bisa back to back. Oke, champion. semoga ya, dan kita doakan sama-sama karena ini juga untuk daerah kita juga ya. Ya, semoga nanti sukses ya di sana dan juga perjalanan juga menyenangkan. Kemudian juga kamu dapat pengalaman dan juga apa namanya hal-hal baru yang mungkin belum kamu dapatkan sebelumnya ya. Mungkin nanti ada tambahan-tambahan ketika kamu balik lagi nanti atau ketika nanti kamu sudah tidak bermain lagi pun gitu, kamu bisa memberikan coaching gitu ke teman-teman yang lain untuk pembibitan yang baru. Ini salah satu bentuk pembibitan nggak sih kalau dari Esi? Sebenarnya ini bagian dari proses pembibitan, Oke. pencari atlet bakat. Makanya kami berterima kasih juga baik dari mitra sponsor maupun apa yang tetap menggalakkan event-event. Oke. Karena ini juga cikal bakal kita melihat potensi-potensi atlet ke depan seperti apa dengan memperbanyak event-event seperti ini, dan klub sudah mulai membuka diri. Jadi polarisasi klub ini di e-sport ini sebenarnya nggak beda jauh dengan polarisasi klub-klub yang di PSSI. Oke. Malahan di sini sudah mulai ada transfer pemain, Iya. ada nilai kontrak, ya seperti itulah bahwa saya sampaikan juga ke masyarakat. Hari ini teman-teman ini berangkat dari hobi, menghasilkan prestasi, dan dapat menghasilkan kebanggaan keluarga, kebanggaan daerah, kebanggaan bangsa, dan sekaligus mendapat nilai finansial. Oke. Seperti itu. Pokoknya kita doakan ya. Kita lancar doakan semuanya, bersama, insya Allah. ya. Oke, dan terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa kalian nanti kalau pengen lihat tutor-tutor main atau juga pengen tahu lebih banyak tentang Holland Gaming atau e-sport, terutama e-football ya, kalian bisa datang aja main ke Holland Gaming. Itu nama YouTube-nya. Asgar sering live kok di situ ya. Nantangin ngajak mabar tuh sering Boleh, banget di boleh. situ ya. Oke, pamer-pamer skin juga sering di situ. Enggak bercanda deh ya. Memang harus dipanasin kalian nonton ya. Kalau enggak ya kalian melempem. Oke, terima kasih Asgar. Siap, terima kasih. Amin, amin, amin. Siap. Mendukung atau mensupport atlet-atlet kita ya. Ini Siap. juga untuk bagaimana kita dianggap oleh daerah-daerah lain ya. Benar. Kalau ketika kita punya atlet yang bagus, berprestasi, kita juga terangkat gitu ya. Amin. Kita tetap disebut di nasional pastinya. Siap. Sukses ya, Sukses. sehat-sehat buat Makasih. semuanya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton. Kita ketemu lagi di Bincang Lombok Pos edisi berikutnya. Bye now.